Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kita masuk kepada juz 10. Nggak kerasa ya, sudah 10 hari Ramadan kita jalani, sepertiga awal. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita buka juz 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. In antum bil udwatil dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ulan liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Wa inna Allaha lasami'un 'alim. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allaha sallam. Innahu alimun bidzatis sudur. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ورئاء الناس
الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا
innahum la yu'jizun wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibun bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, nanti di rumah dilanjutkan lagi sampai besok kita masuk juz 11, terus saja begitu. Semoga Allah meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, wa atiullaha wa rasulahu wa la yanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak ada yang bisa mengalahkan sabar, tidak ada yang bisa mengalahkan tabah. Itulah bekal sebaik-baik bekal kepada kita semua. Hadapi semua ini dengan prasangka yang baik, dengan sabar, sehingga semua itu mendapatkan ridho dan pertolongan ilahi Rabbi. Perang Badar, perang Tabut, perang Uhud, dari kisah-kisah menyatakan bahwa jumlah muslim selalu saja kalah, tetapi kemenangan demi kemenangan akhirnya yang didapat. Itu lantaran pada saat itu orang-orang mukmin bersatu dalam satu ikatan yang kuat. Mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul, tidak membantah, tidak melanggar, tidak berkhianat, tidak bersifat nifak di dalamnya. Munafik, tahu munafik? Apabila dia diberikan tanggung jawab dan amanah, dia khianat. Apabila bohong, apabila berkata dia bohong. Dan apabila dia berjanji tidak pernah ditepati. Ini rata-rata manusia sekarang. Banyak ya kita temui. Masya Allah. Kalau kita lihat akhir zaman ini, ya Allah, maka kita harus pereratlah tali persatuan kita ini dengan buhul ilahi, tali Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tercerai berai yang akibatnya melemahkan kita dalam perjuangan. Perjuangannya apa? Ridho Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, fenomena akhir zaman ini kita harus berhati-hati sekali. Jangan mudah tersulut, jangan mudah terhasut, jangan mudah kita merasakan ridho diam aja ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik budi pekertinya, yang paling benar perkataannya, yang paling jujur dalam bertutur kata, dan yang paling layak dijadikan contoh, dihina. Tidak ada sedikit pun kemarahan bagi kita, tidak ada sedikit pun rasa mencintai agama ini. Saya ridho, saya diam saja, saya duduk manis saja melihat agama ini diinjak-injak, dipecah belah.
Oleh siapa? Oleh orang-orang yang jahat kepada agama ini. Sakit. Nah, pada saat seperti ini apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita harus mengukuhkan di dalam tali buhul ilahi, kokoh dalam perjuangan kita sesuai dengan amanat kita masing-masing. Amanat di RSUD menjadikan RSUD menjadi maju. Buat maju RSUD dalam tali ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu bitsalasi baliyat. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda, akan datang suatu zaman atas umatku di mana mereka lari dari para ulama dan mereka lari dari pada fuqaha. Siapa fuqaha itu? Adalah ahli-ahli, ulama-ulama fikih, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama para hukama, ahli hikmah yang mereka bijaksana untuk memberikan nasihat. Mereka enggak lagi didengar, mereka dikucilkan. Nah, penting nggak ada lagi bagi kita. Mau bertanya sama siapa? Mau bertanya sama entong, tukang cabe? Ayo. Mau bertanya sama siapa? Orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang mana yang benar, mana yang salah. Yang jelas baginya tidak ada sumir, batas, tegas. Ini salah, jangan kau lakukan. Ini benar, lakukan. Berdasarkan akal analisa kita semata, kita bisa tersesat bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kata Rasulullah, Allah akan menguji dengan 3 macam ujian. Aulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Ujian pertama, Allah menghilangkan berkah dari usaha mereka. Kerja pagi, siang, sore, banting tulang, cari duit tapi terberkah. Duit nggak jadi apa-apa, habis saja. Duit menjadi sesuatu yang tidak bernilai pahala sama sekali, habis. Loh mah kenapa ya? Ini kok nggak jadi apa-apa ini? Habis saja berkah. Apa itu berkah? Al barakatu tuziduhum fit ta'ah. Berkah itu menuju kepada taat. Jadi kalau tidak ada taat di dalamnya, yang ada hingar-bingar, seneng-seneng dunia, ke diskotik, buat berjinah. Kalau laki-laki berjinah lagi, akhirnya nyandong deui sama anak SMA yang dihamilinya. Ada yang begitu. Naujubillah summa naujubillah. Perbuatan yang jelek sekali. Kalau sudah keberkahan dicabut, Masya Allah, Subhanallah, rugi serugi-ruginya makhluk. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultana. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada penguasa yang zalim atas mereka. Sultanan zalima, yaitu penguasa yang zalim atas mereka. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Nah, ini yang paling takut. Yang ketiga adalah mereka keluar dari dunia tanpa iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya cukuplah kita menjadikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita sebagai ibroh, bahwa sudah segeralah kita bergegas menuju jalan Allah. Umur makin bertambah, nggak kerasa kalau dipikir-pikir ya. Dari detik ke detik hilang detik, datanglah menit, menit berlalu, datanglah jam berhimpun menjadi hari, hari bergabung menjadi minggu, minggu terus menjadi bulan. Tak terasa waktu terus maju, tak mungkin bergulung mundur. Tahu-tahunya kulit sudah keriput, tahu-tahunya mata sudah lamur, tahu-tahunya uban sudah banyak. Pada saat itu kita tidak membawa bekal apapun.
Maka nasihat dari Abu Bakar Siddiq, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang menuju kubur tanpa membawa bekal apapun kebaikan, perniagaan-perniagaanmu rugi padahal kamu orang kaya. Tidak ada sedikit pun dari kekayaanmu itu untuk pergi haji, untuk bersedekah, semuanya untuk kesenangan-kesenangan yang begitu kamu cari, kamu sampai ke sana hilang semuanya. Aku pengen mobil lagi, padahal mobil sudah ada 5 di garasi. Pengen yang terbaik karena hobi, senang, sementara tetangga sebelah dalam keadaan papa dan susah, lapar, tak berdaya. Begitu sampai dipakai 2-3 hari bosen. Begitu dunia, begitu menipunya, bagaikan fata morgana, sementara nanti dihisap semua itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bersegeralah. Saya cerita nih, saya dapat nih kemarin nih, mungkin kisah ini sangat baik. Di Mesir kejadiannya. Ada 9 teman ketika masih kuliah. Kemudian 9 ini tamat sampai di satu tempat. Kemudian dia, waduh, kita tamatan kita ini di kampung kita yang jauh kemana-mana, kita sebaiknya melakukan sesuatu, kita usaha yuk. Berusahalah mereka, patungan 9 orang ini. Kita harus cari orang ke-10 biar genap. Kata yang satu, pemimpinnya, kita sudah punya yang ke-10, yaitu Allah. Jadi setiap 10% dari pendapatan kita kasih untuk Allah. Dengan niat yang lurus tadi, tak terasa usahanya. Pertama di usaha perkebunan, bergerak maju cepat, dapat keuntungan yang besar 10%. Berkah. Nggak lama kumpul lagi mereka. Bagaimana kalau bagian Allah kita naikkan jadi 20%? Baik, dinaikkan 20%. Dengan cara apa? Membangun madrasah, membangun sekolah, bantu fakir miskin, bantu yatim piatu. Ini ceritanya, kisah nyata di Mesir. Sudah 20% tadi, kumpul lagi. Kayaknya kita sudah diberikan karunia yang sedemikian besarnya, kekayaan yang sedemikian banyaknya. Kita naikkan lagi jadi 50%. Bagaimana? Setuju? Ya, kita setuju. Naikin lagi. Akhirnya dia bilang, kami ingin membentuk sekolah-sekolah, universitas. Kata departemen pendidikannya Mesir, nggak bisa, tidak ada jalur yang ke sana. Baik, kalau begitu kami buat rel kereta api, bikin rel kereta api, sampai membangun daerah itu sampai ramai. Akhirnya berdirilah pesantren besar, terdiri dari 600 mahasiswa mancanegara, yang mukim di situ 500-an. Banyak, cepat berkembang, membawa dampak sosial budaya. Nah, orangnya baru meninggal, kemarin ditangisin sama puluhan ribu. Buah tangan kebaikan itu menjadi umur kedua baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berniat seperti ini ketika melakukan suatu usaha, perbuatan, sekian persen kita berikan untuk jalan Allah sebagai contoh tadi, keberkahan akan datang. Itu yang disebut berkah. Berkah itu bukannya hanya cukup banyak tapi bermanfaat, itu berkah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan mentaati Allah dan Rasulnya, kita tidak berselisih, berjuang di jalannya, maka mudah-mudahan Allah menolong kita. Ayat 48 kita lihat sama-sama. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum
wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Tuh, lihat tuh, tipu daya setan. Ngelihat jinah enak rasanya, jinah mata enak rasanya, nggak pakai jilbab bisa mempertontonkan rambut yang indah itu. Coba kita lihat, padahal itu adalah salah satu yang diharuskan dalam agama, mempertontonkan semua keindahan-keindahan. Perempuan ingin kelihatan bentuknya, ketika disuruh hei tutup auratmu, enggak, dalam hatinya menjerit, aku kan pengen seperti Madonna, aku kan ingin seperti Jennifer Lopez yang bisa mempertontonkan lekuk tubuhnya sehingga membuat laki-laki ngacai. Coba pikir, mempertontonkan supaya disebut cantik dan lain sebagainya auratnya, maka terlihatlah indah sehingga ketika disuruh, ini mah terlalu radikal ini, menyuruh. Padahal fungsinya adalah untuk menutup aurat dirinya agar jangan sampai menjadi makanannya para singa-singa, para buaya-buaya darat, para laki-laki hidung belang, untuk melindungi dirinya sendiri. Itu pun tidak masuk dalam akalnya karena tertutup tadi, terasa indah oleh setan perbuatan dosa. Asal dinasihatin marah, asal dinasihatin marah, seolah-olah pang bener. Nah ini dilihat, agar kamu berjalan dengan mendongakkan kepala, menjadi orang sombong, tahu segalanya. Ketika mau dibenerin, hesekna minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmunya Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an menjadi saksi kita di kuburan nanti. Ketika kita berada di kubur dalam keadaan sendiri, tiba-tiba ada yang terang benderang membawakan sejadah kita, ditanya sama kita, siapa engkau? Aku adalah Al-Quran yang kau baca. Jadi jangan kira bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang mah jangan kita terluput aja sama dunia. Ad-dunya ilal la'ibun walahun. Dunia itu permainan dan senda gurau saja, topeng saja, ya. Makanya semuanya niatin ke akhirat, visi kita ke sana, sehingga halnya nanti berkah, punya duit banyak, dicukupin, ya kan? Mau pergi haji ada, mau pergi umroh ada, mau pergi ke Switzerland ada, semuanya ada, dicukupin sama Allah, percaya deh. Kenapa? Allah maha hebat, Allah maha kaya, hasanahnya tak berhingga, semuanya akan diberikan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Ini mau kaya, semuanya ngelupain Allah, pergi pagi, banting tulang sore, siang malam, anak nyusahin dikit dicarekan, istri minta duit dicarekan, tetangga minta sumbangan dicarekan, semuanya carekan. Jadi pribadi-pribadi yang jelek. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma rizukna imanan qawiyya wa yakinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin.
Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Min adwa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.